Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap imam Masjid Kauman Gombong dan yang kami muliakan segenap jajaran takmir Masjid Kauman Gombong, dan tentunya yang kami banggakan segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut amal ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang terbesar yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat keimanan dan nikmat keislaman, yang kata para ulama wa huma a'dhamun ni'am, bahwa dua nikmat ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih dari golongan manusia. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti merupakan hamba-hamba pilihan Allah sampai kita bertemu dengan Allah menyandang predikat husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah mampu kita isi bersama dengan salah satu amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti mampu kita pahami, mampu kita realisasikan dan wujudkan di dalam amaliyah keseharian kita. Allahumma amin. Sehingga Nabi SAW senantiasa memberikan sebuah nasihat kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang masih diberikan kebaikan oleh Allah, tandanya adalah dia diberikan kemudahan untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan, tercermin yaitu dengan semangatnya kita untuk selalu hadir di majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semuanya tidak akan bisa kita raih dan kita capai kecuali perlu adanya sebuah ikhtiar dibarengi dengan sebuah doa. Oleh karenanya mari kita awali kajian kita pada malam hari ini bersama-sama kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu silo nggih. Silo napa mboten niki, Pak? Silo nggih? Nggih. Jelas nggih? Jelas. Oke, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah kafir. Yang mana akhir-akhir ini merupakan salah satu hal, sesuatu yang menjadi permasalahan di masyarakat kita. Terutama kita digiring oleh sebuah opini bahwa kalimat kufur, kalimat kafir ini merupakan sesuatu yang dianggap intoleran. Begitu nggih? Ya, orang menganggap bahwasannya
ketika seseorang berseberangan pemahamannya, berseberangan agamanya, kemudian mengatakan orang lain sebagai orang yang kafir, maka dia adalah orang yang tersusupi dengan radikalisme. Maka luar biasa kalau kita pahami, ya, apa perbedaan antara kafir dengan non muslim, ya, mana yang lebih halus setelah kita ketahui daripada makna yang terkandung daripada kata-kata kafir dan non muslim. Yang pertama yaitu tentang masalah apa yang disebut dengan kafir. Kafir diambil dari kata kafara yang dalam bahasa Arab bermakna ghatta, yaitu napa? Menutupi. Bahkan diserap oleh bahasa Inggris menjadi kata cover yang artinya sampul atau penutup. Dengan kata lain, orang kafir adalah orang yang menutup diri dari keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita harus paham bahwa setiap hamba Allah punya sebuah kesempatan untuk menjadi hamba Allah. Makanya redaksinya di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan telah kami ciptakan jin dan manusia untuk apa? Tujuan yang satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah, menyandang predikat sebagai hamba Allah. Berarti setiap dari orang yang diberikan kesempatan hidup di dalam kehidupan dunia, mereka punya kesempatan menjadi hamba Allah. Tapi di antara mereka ada yang tertutup hatinya, yaitu yang kita istilahkan dengan apa? Kafir. Paham nggih? Kemudian istilah yang kedua adalah non muslim. Non muslim. Non artinya tidak, muslim artinya apa? Berserah diri. Berarti orang non muslim adalah orang yang tidak berserah diri. Ya. Asal kata dari kata, ya, muslim adalah dari kalimat salima yaslam. Artinya apa? Salim yaitu selamat. Artinya non muslim adalah orang yang, ya, tidak berserah diri kepada Allah dan tidak selamat. Sehingga kata lain daripada non muslim adalah orang yang tidak selamat. Dari dua pemaparan ini, Pak, ya, seseorang yang tidak menganut agama Islam dikatakan kafir, ya, dan non muslim, mana yang lebih halus? Ya. Yang lebih halus yaitu kafir, yaitu apa? Orang yang tertutup dirinya dari keimanan kepada Allah. Tapi kalau kita mengatakan dia adalah non muslim, artinya apa? Dia tidak selamat. Tapi orang kafir masih punya kesempatan. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan menjadi orang yang selamat. Ya. Tinggal bagaimana cara membuka penutup hatinya. Maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala turunkan salah satu kunci untuk membuka penutup hati orang-orang kafir. Napa, Pak? Kuncinya yaitu Al-Qur'an. Sebagai napa? Hudan, sebagai apa? Petunjuk. Maka alhamdulillah, ya, di masjid, ya, yang kita banggakan, Masjid Kauman ini, alhamdulillah di rak-rak yang ada, alhamdulillah sudah terpenuhi dengan Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran, alhamdulillah ada tafsirnya. Tafsirnya tidak hanya satu, tapi masya Allah banyak, ya. Kalau yang mau urun, monggo nggih, dipersilahkan. Ini, nggih. Kemudian yang berikutnya, ya, apa perbedaan antara syirik dengan kufur? Tema kita pada kesempatan sebelumnya, sebelum kita membahas tentang masalah kekufuran, yang kita bahas adalah tentang masalah syirik. Sehingga apa yang membedakan antara syirik dengan kufur? Apakah sama ataupun berbeda? Maka kita akan bahas, ya, apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, menjelaskan di dalam kitab Syarhu Sahih Muslim, beliau mengatakan asyirku wal kufur
qad yutlaqani bi makna wahidin. Syirik dan kufur terkadang disebut dengan makna yang sama. Kapan disebut dengan makna yang sama? Yaitu tidak adanya iman kepada Allah, kafir, namun terkadang dibedakan antara makna keduanya, sehingga kata syirik itu dikhususkan untuk penyembahan patung dan makhluk lainnya. Ya. Jadi syirik dan kufur itu memiliki kesamaan ketika salah satu di antara keduanya tidak disebutkan dalam satu pembahasan. Tapi nek nopo? Kufur dan syirik gitu nggih disebutkan di dalam satu pembahasan, ya, maka napa? Syirik dan kufur memiliki perbedaan. Nek disebutkan satu berarti napa? Mewakili yang lain. Tapi nek disebutkan dua-duanya, setiap kufur dan syirik memiliki definisi yang berbeda. Ya. Ya. Kalau syirik itu napa? Seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan patung ataupun makhluk yang lain. Ya. Sementara napa? Kufur adalah napa? Tidak adanya sebuah keimanan. Ya. Jadi orang musyrik itu masih ada keimanan, Pak. Tapi napa? Dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Ya. Sehingga dari sini kita harus pahami kufur itu maknanya lebih umum daripada napa? Syirik. Ya. Ya. Setiap musyrik itu bisa terancam kufur. Ya. Kemudian yang berikutnya, jenis daripada kufur. Ya. Kufur dibagi menjadi dua. Yang pertama kufur akbar dan yang kedua adalah kufur asghar. Ditinjau dari hukumnya, kekufuran dibagi menjadi dua. Yang pertama kufur akbar dan kufur asghar. Apa yang dimaksud dengan kufur akbar? Yaitu sebuah kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang hilang keimanannya secara keseluruhan dan pelakunya bukan lagi seorang mukmin. Itulah siapa? Orang-orang yang terkena hukum kufur akbar. Siapa? Yaitu seseorang, ya, yang keimanannya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang tersebut tidak lagi dikatakan sebagai seorang mukmin. Itulah siapa? Orang yang terkena kufur akbar. Sementara kufur asghar adalah meniadakan kesempurnaan iman namun tidak menghilangkan iman secara total, sehingga apa? Dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Ya, nanti kita akan bahas bersama, ya. Ketika seseorang memahami pembahasan ini, seringkali dia merasa mudah untuk menghakimi orang lain ketika seseorang tersebut, ya, masuk ke dalam ranah kufur akbar, secara otomatis langsung dia justice bahwa dia adalah orang kafir. Maka kita nanti akan belajar tentang bagaimana pemaparan para ulama menyikapi tentang masalah penentuan kufur terhadap seseorang. Kapan? Ketika dia masuk ke dalam ranah kufur akbar. Kemudian yang berikutnya niki, jenis-jenis kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar, ya, biasanya ulama membagi menjadi 5. Yang pertama adalah kufur takdzib, yang kedua adalah kufur iba ataupun kufur istikbar, kemudian yang ketiga adalah kufur syak, kemudian yang keempat adalah kufur i'rad, dan yang kelima adalah kufur nifak. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan kufur takdzib, iba, kemudian syak, i'rad, dan nifak. Kemudian kufur kecil diantaranya adalah kufur amali atau yang kita sebut dengan kufur nikmat. Kemudian yang kedua adalah membunuh seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Maka bisa dihukumi dia apa? Masuk ke dalam kufur asghar. Ya, sudah bisa kita petakan gitu, Pak? Ya, bahwa kufur terbagi menjadi 2, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar adalah sebuah kekufuran yang bisa menghilangkan
secara keseluruhan keimanan seseorang dan pelakunya dihukumi bukan lagi seorang muslim. Tapi nek kufur asghar, ya, dia hilang kesempurnaan keimanan, ya, sekalipun dia masih dilabeli sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, kekufuran ditinjau dari sebabnya, ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, mari kita pahami lebih lanjut tentang hukum takfiri, yang mana akhir-akhir ini mencuat kembali di masyarakat kita. Orang begitu mudah menghukumi orang lain, ya, sudah dalam keadaan kafir. Maka saya sampaikan, sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan. Ini sebagai apa? Sebagai pengawalan bahwa seorang muslim tidak boleh dikafirkan. Ketika kita melihat orang lain masih sholat, masih puasa, masih zakat dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh menghukumi mereka sebagai orang kafir sekalipun mereka melakukan salah satu di antara jenis kafir akbar, ya. Kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia, fulan dan fulan kafir, dan menghukuminya dengan kafir ataupun fasik. Kenapa? Karena disebabkan oleh hawa nafsu. Kadang niki nggih. Kadang seseorang itu nek baru ngaji itu kan selagi semangatnya kabeh diserap, kabeh dipolna. Sing beda salah, sing pada bener. Gitu nggih, Pak? Tapi luar biasa. Kita harus tahu bahwasanya al-Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Sehingga apa? Jangan kita terlalu mudah untuk menghukumi orang. Apalagi boleh sholat bareng sebaris, boleh takbir ya bareng, boleh sujud ya bareng. Tapi nang jaba kowe kafir, aku muslim. Ini menjadi problem di masyarakat kita. Sehingga inilah yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Apa yang diharamkan, Pak? Terlalu mudah menghukumi kafir terhadap orang lain. Sehingga bagaimana yang berikutnya, Imam Asy-Syaukani, beliau pernah berkata, menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Muslim sejati tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Kecuali ada sebuah bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sesungguhnya telah ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa apabila seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Nek kono ra kebukti, berarti kekufuran kembali kepada kita. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seorang muslim terlalu mudah untuk mengatakan kepada sesama muslim, wahai orang kafir. Sedipahami nggih sampai sini nggih? Oke. Dan pada lafadz yang lain dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan. Niki Pak, ngeri nggih? Ngeri. Makanya hati-hati. Kadang kita ketika lihat YouTube terbawa suasana, sing bener. Akhirnya mengkafirkan orang. Padahal orang tersebut masih sholat, masih puasa bareng, nggih. Mangkat haji, mangkat umroh nggih bareng.
tapi begitu mudah mengatakan kepada saudaranya sesama muslim dia kafir. Maka inilah yang menjadi syarat-syarat dari para ulama tentang seseorang dapat dihukumi sebagai orang kafir. Yang pertama apa? Dia mengetahui jelas tentang masalah hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman. Yang kedua apa? Dilakukan dengan sengaja. Dilakukan apa? Dengan sengaja. Yang ketiga apa? Tidak ada paksaan. Tapi nek kepaksa Pak, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menghakimi orang lain bahwasanya dia kafir. Ngapunten Pak, hukum syariat Islam atau bukan syariat Islam? Campuran nggih, tapi lebih kathah mana Pak? Ya, yang dipakai bukan syariat Islam. Berarti nek lawan Islam napa? Kafir nggih? Nggih. Berarti ngapunten undang-undangnya berarti undang-undang kufur. Kalau kita istilahkan. Lah ketika seseorang melakukan sebuah tindak pidana dihukum dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang non syariat, berarti napa? Dihukumi napa? Kufur. Tapi karena dipaksa, tidak bisa tidak. Kita harus napa? Menyesuaikan hukuman sesuai dengan undang-undang. Tapi napa? Karena dipaksa. Makanya ada ucapan yang aneh, nek sesuai dengan syariat ya pindah baik. Ini kan apa? Karena keterpaksaan, sehingga tidak boleh kita menghukumi bahwasanya apa? Hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan diwujudkan itu adalah hukum kafir. Karena apa? Adanya sebuah paksaan. Niki nggih? Ya, jadi seperti ini. Seseorang baru dikatakan sebagai orang kafir ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui nek amalannya merupakan amalan kekufuran. Yang kedua apa? Dilakukan dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah apa? Adanya sebuah paksaan. Maka baru boleh kita mengatakan dia adalah orang kafir. Bisa dipahami nggih, Pak? Oke. Setelah kita tahu tentang hal-hal batasan-batasan ketika kita memahami tentang masalah kekufuran, maka kita masuk ke poin yang pertama di antara macam-macam ataupun jenis-jenis kufur akbar. Yang pertama apa? Kufrun al-juhdi ataupun apa? Kufur takdzib. Apa yang dimaksud dengan ini? Kufur jenis ini yaitu seperti kekufuran yang terjadi pada orang yang mengenal kebenaran Islam di dalam hatinya, namun dia mengingkari dan tidak mau mengakuinya. Inilah siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam kekufuran disebabkan karena apa? Takdzib. Napa niku takdzib? Mendustakan. Padahal apa? Dia paham bahwa itu merupakan sebuah kebenaran. Contohnya siapa Pak? Di zaman Nabi SAW banyak yang tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu merupakan kebenaran. Tapi tadi karena hawa nafsu yang menguasai sehingga tabiat dirinya itu muncul, sehingga apa yang terjadi? Dia mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa Pak yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Abu Lahab. Siapa Pak? Siapa beliau? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di dalam sebuah sejarah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab menyiapkan 100 ekor unta untuk disembelih untuk merayakan kelahiran siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliaulah
yang menyetujui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak menyandang gelar nopo Al-Amin, yaitu nopo orang yang bisa terpercaya. Tapi luar biasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dan mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, takut pamornya, jabatannya terkalahkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau mendustakan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turun satu ayat yang menjelaskan tentang diri siapa? Abu Lahab, di dalam surat Abu Lahab yang berbunyi nopo? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tidak berguna lagi apa yang ada di tangan Abu Lahab. Itu. Kenapa? Karena mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kufur jihad ataupun kufur takdzib ini bisa berupa dari nopo? Hati, berupa dari nopo? Lisan, ataupun nopo? Sebuah amalan. Misalnya seperti ini kemiran ada pertanyaan gitu Pak. Nah ibu-ibu ya esuk-esuk ngaji, sore-sore ngaji, tapi nang pasar ora kerudungan. Maka niki hati-hati ya. Nek misalnya sudah diingatkan Bu, yang namanya hijab niku nopo wajib. Kok ibu-ibu ini balesnya nopo? Lah ya ngapunten, kowe kan sing jenengan ngerteni, nek sengertiku ya ora wajib. Ya. Kowe ora ana kewajiban. Nyontoh ya, seorang tokoh punya seorang anak perempuan ora kerudung. Dening kae ora jilbaban. Sudah diingatkan bahwasanya itu sebuah kewajiban dan dia nopo sampai mendustakan, maka hati-hati, bisa masuk ke dalam kufur akbar. Tapi ngapunten, tidak boleh kita mengatakanlah dasar jenengan kafir. Ya, ini yang harus diperhatikan. Tadi, catatannya nopo, jangan kita ya bermudah-mudah untuk nopo mengatakan kepada orang lain jenengan. Nah sekarang bagaimana ketika dia bermalas-malasan? Lah aku males lah, aku kerudung sumuk. Maka dia tidak masuk ke dalam ranah nopo kekufuran. Kenapa? Dia masih ada keyakinan bahwasanya itu merupakan kewajiban, tapi nopo males. Nah kerudungnya nek kapan? Nek pengajian karo kondangan. Males niki, maka kita tidak boleh hukumi bahwasanya dia nopo melakukan kekufuran. Itu yang pertama tentang masalah kufur takdzib. Itu sebuah kekufuran disebabkan karena nopo? Pendustaan. Dan niki hati-hati. Kemudian yang kedua, ya, sebelum yang kedua dalilnya nopo niki? Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah dan mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Lah, ora wajib lah. Ora wajib. Maka hati-hati. Ya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang nopo? Paling zalim. Ya. Maka kata Allah, "Alaisa fi jahannam mathwan lil kafirin." Bukanlah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir. Dalam artian apa? Orang kafir kriterianya seperti ini, yaitu nopo? Mendustakan apa yang datang dari Allah dan nopo? Mendustakan sesuatu yang sudah hak atau sesuatu yang sudah benar. Bisa dipahami nggih Pak? Poin yang pertama
tentang masalah kekafiran yang disebabkan karena apa? Pendustaan terhadap apa yang datang dari Allah dan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu kufur i'rad. Ya. Apa itu kufur i'rad? Yaitu sebuah kekufuran disebabkan karena berpalingnya pendengaran dan hati dari Rasul dan tidak mau membenarkannya ataupun mendustakannya, tidak pula loyal dan membencinya, serta tidak mau mendengarkan sama sekali. Ya, jadi orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala padahal sudah sampai ya kebenaran di hadapannya, maka orang yang seperti ini bisa masuk dan dihukumi sebagai orang yang kufur. Orang yang berpaling dari apa? Ajaran Allah. Padahal apa? Sudah disampaikan. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasulullah. Aku ora doyan karo alasan yang menggunakan dalil. Niki Pak, i'rad berpaling. Disampaikan sebuah kebenaran tapi napa dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Justru lebih tertarik kepada selain Allah. Maka orang yang seperti ini bisa masuk ke dalam ranah kekufuran. Itu napa? Kufur i'rad. Itu napa? Berpaling dan meninggalkan kebenaran. Padahal jelas Pak, disampaikan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, ada kata-kata i'rad di sini. Waman dan barang siapa a'rada yang berpaling an dzikri dari peringatanku yaitu napa Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah napa? Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, makanya ngapunten nggih. Ketika kita kok masih hidup di dalam kehidupan dunia, nikmat diberikan oleh Allah, tapi rasanya nopo? Sempit. Bisa jadi nopo? Kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa duduk di majelis ilmu. Ini tandanya nopo? Kita sedang mendekat kepada Allah, ya, menjadikan hidup kita menjadi nopo? Lapang. Maka saya ingin bertanya Pak, ketika kita ngaji dengan gak ngaji, rasanya lebih leluasa mana Pak? Lebih plong mana Pak? Ngaji nggih. Iya. Apa maneh ngaji nang kauman, balik di sangoni dipaciti. Luar biasa. Niki kufur i'rad. Itu sebuah kekufuran dikarenakan apa? Berpaling dan meninggalkan sebuah kebenaran. Maka ada seseorang dari kalangan musyrikin Quraisy yang bernama Al-Walid ibnil Mughirah. Siapa Pak? Al-Walid ibnil Mughirah. Beliau mendapatkan sebuah kesempatan bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam sebuah sejarah perkataannya ditulis dengan tinta emas. Beliau pernah mengatakan fawallahi, ya, ana a'lamu minkum bil as'ar. Saya adalah orang yang paling paham tentang masalah syair. Beliau mengatakan kepada orang-orang Arab ketika itu bahwa beliau adalah siapa? Orang yang paling paham tentang masalah syair. Fa wallahi fa innahu lahalawatun. Sesungguhnya Al-Qur'an yang tadi saya dengar semuanya isinya adalah sesuatu yang manis. Wa innahu latolawatun, dan sungguh bacaan tadi ketika saya dengar langsung masuk ke dalam hati. Luar biasa Pak. Ayat Al-Quran nek kita resapi itu langsung masuk ke mana Pak? Hati. Langsung jelep gitu nggih Pak.
Tapi qadarullah kita orang Indonesia sing ngapunten nggih, memahami Al-Qur'an kudu ditranslate. Baru nopo? Ketika kita baca baru jelek. Ya. Beliau mengatakan, fa inna a'lahu la talawatun, sungguh bagian atasnya berbuah dengan lebat, wa inna tahtahu la muthmirun. Ya, dan sungguh bawahnya itu begitu nopo? Subur. Dalam artian nopo? Apa yang aku dengar dari Nabi dari awal sampai terakhir main kabeh. Pengakuan dari siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi luar biasa Pak, karena beliau punya teman namanya Abu Jahal. Akhirnya nopo Pak? Beliau berpaling dan meninggalkan nopo? Agama Islam. Akhirnya nopo? Disebutkan dalam satu ayat menceritakan tentang kisah siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Bahwasanya nopo? Beliau ya, nanti menyesal di dalam kehidupan akhirat. Kenapa kok dulu tidak mengikuti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini disebut sebagai orang kafir. Padahal anaknya Pak adalah pejuang Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Yang kita kenal dengan apa? Pedang Allah yang terhunus. Tapi inilah orang yang berpaling dan meninggalkan sebuah kebenaran, akhirnya nopo dilabeli kafir. Niki hati-hati. Ya, hati. Walaupun kadang nopo kita sudah berada di tengah-tengah mayoritas orang-orang soleh, tapi ada kemungkinan kita nopo masuk ke dalam ranah kekufuran. Itu yang kedua. Nah, niki dalilnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Nggih, insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Nggih, karena waktunya sebentar lagi azan. Masih ada ya 1 menit nggih. Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong terangkan surat An-Nur ayat 20 yang menerangkan bahwa ibu-ibu atau wanita yang sudah menopause atau tidak haid boleh tidak pakai kerudung. Oke. Oke. Itu dan yang tidak meninggal tadi. Karena banyak yang berbulan memang itu sudah menopause. Tolong dijelaskan. Oke, baik. Nggih, ya. Tadi nggih, yang menjadi ittifaq adalah semua wanita kaum muslimin hukumnya sama, wajib untuk napa? Menggunakan jilbab. Tapi ada sebuah keterangan yang menjelaskan wanita yang menopause itu tidak lagi wajib untuk menggunakan apa? Jilbab. Mohon maaf, ya. Saya sampaikan, ya, beberapa ulama menjelaskan kriteria seorang wanita tidak lagi wajib untuk menggunakan apa? Jilbab, ya, itu bukan disebabkan karena menopause-nya, yaitu tentang masalah apa? Bagaimana wanita tersebut apakah masih tertarik atau menarik di hadapan lawan jenis atau tidak, ya. Karena ngapunten nggih, wanita menopause zaman sekarang nggih kayak ABG, Kang Buri lho Pak, nggih. Kang Buri ora bisa dibedakna, ya. Ki sing umur 30 karo umur sewidak Kang Buri. Nggih. Ngapunten nggih. Kalau di depan nggih insyaallah bisa dibedakan. Sehingga ngapunten ya, yang menjadi patokan itu bukan umur, bukan keadaan, tapi bagaimana wanita tersebut masih ya menjadi daya tarik bagi lawan jenis atau tidak. Nah, ini yang menjadi ya kesepakatan para ulama. Jadi ngapunten nggih, bukan umur dan bukan menopause yang menjadi tadi tolak ukur, akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah ya apakah wanita tersebut masih memiliki daya tarik bagi lawan jenis atau bukan. Jadi seseorang yang seorang wanita yang tidak lagi menarik bagi lawan jenis, maka ya para ulama memberikan kelonggaran baginya untuk tidak lagi wajib untuk nopo mengenakan jilbab. Karena akeh-akeh sinang pasar
Sing tua-tua nggih, Pak. Ya, sing nom-nom. Ya. Makanya seperti itu nggih. Jadi ya wanita ya yang tadi kriterianya seperti itu ya itu nopo? Ya tidak lagi nopo? Ya dibebankan hukum syar'i berupa nopo? Kewajiban menggunakan jilbab. Siapa? Yaitu wanita yang tidak lagi menarik bagi lawan jenis. Ya. Kalau umur, ya umur itu bisa disetting lah, Pak. Ya, bisa disetting. Jadi seperti itu. Nggih. Cukup nggih? Nggih. Insyaallah kita mungkin bawakan nggih keterangan para ulama yang membahas tentang masalah ini di pertemuan yang akan datang. Nggih. Saya tutup, nggih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.